Good evening, viewers. The news are back to accompany you. Today we bring you a summary of interesting news in the past week in 3 different languages. I'm Mr. Sasha. We'll present the news in English. Dendi Ariadna Nihongo de Nyusu wo otodoke shimasu. Kulo Indira Majestika ngagem bahasa Jawi. And here are the news. We begin with English news. As one of 36 excellent accredited universities in Indonesia, Dian Nuswantara University Semarang is aiming all study programs for excellent accreditation. To say that as a campus goal, Udinus continues to strive to improve its education quality in many ways. Dian Nuswantara University Semarang continues to strive to improve its education quality. In spite of having obtained excellent accreditation, Udinus will seek further achievements. Udinus is now aiming all the study programs for excellent accreditation. To achieve this goal, Udinus invites all campus officials in a meeting to come up with a common perception. On this occasion, the Director of Executive Board of the National Accreditation Board of University, or BAN-PT, Professor Ari Purbayanto, is also taking part. Udinus officials are all requested to learn various regulations on higher education accreditation. Along with new study programs, it is hoped that soon after the meeting is over, all stakeholders in campus will get together to earn excellent accreditation in the available study. Upaya Udinus untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, maka kami bersyukur bisa mengundang Prof. Ari selaku Direktur Eksekutif BAN-PT untuk datang dan mengajari apa-apa yang harus dilakukan oleh Udinus. Karena seperti diketahui Udinus itu pengen semua program studinya unggul. Saat ini ya sudah unggul, tapi program studi untuk institusinya. Di bawah institusi itu kan ada program. Kami pengen semuanya dapat unggul. Nah, tentu ada banyak trik, strategi, apa yang harus kami lakukan. Oleh karena itu kami mengundang Prof. Ari untuk memberi pencerahan kepada kami. Saya pikir luar biasa karena pimpinan Udinus, khususnya Pak Rektor, memiliki komitmen yang tinggi terhadap penjaminan mutu internal yang memang faktanya dilaksanakan dengan baik, dan ini bukan hanya rektornya tetapi segenap pimpinan dan juga pihak manajemen yang terlibat di Udinus. Saya pikir juga sivitas akademikanya juga mendukung, sehingga saya pikir ini kondusivitas yang demikian ini tentunya akan memberikan penjaminan mutu Udinus yang saat ini sudah mencapai akreditasi unggul atau excellent. Ini luar biasa, dan mudah-mudahan ini terus, karena akreditasi ini, penjaminan mutu ini sifatnya adalah keberlanjutan, jadi quality improvement. Jadi terus dia, walaupun dia sudah unggul, terus senantiasa akan diperbaiki secara berkelanjutan. Udinus currently has 25 study programs. It houses 5 faculties and 2 doctoral programs. Since almost all the study programs obtain the accreditation A, but Udinus will keep striving to earn excellent accreditation for those study programs. Tutuk Carita report. Central Java KPU holds a coordination meeting for the preparation of general election and simultaneous election held in 2024. Together with the mass media, this meeting was taking place in Central Java Province KPU Office Hall. This meeting was taking place in Central Java Province KPU Office Hall, attended by the chairman of Central Java KPU together with the staff as well as the mass media. This coordination meeting discussed various subject matters such as stage of registration, verification and affirmation of eligible political parties for general election, member of DPR and DPRD.
The registration for political parties will be opened on August 1 to 14, 2022. The registration of political parties in this election will be directly centralized in the Election Commission's KPU RI through the Information System of Political Parties (SIPOL). Currently, there have been as many as 38 national political parties or parpol and 7 local political parties in Central Java that have opened SIPOL. In regard to new parties that have already had communication with the province KPU, including Partai Kebangkitan Nasional, Partai Kedaulatan, Partai Gelora, Partai Umat, Partai Pelita, and Partai Emas. Chairman of Central Java KPU, Paulus Widiantoro, explained that there are differences in the 2024 election registration process compared to the one of the previous year. Sebenarnya bukan kendala, bahwa ini ada perbedaan terkait dengan proses pendaftaran. Jadi kalau di pemilu 2019, partai politik calon peserta pemilu waktu itu kan mendaftar di tingkat DPP, lalu di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi mereka menyerahkan data dukung. Ya, waktu itu data dukung diserahkan adalah daftar nama, dilampiri fotokopi KTP dan KTA. Itu dulu hard copy yang harus diserahkan kepada KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Kalau di KPU provinsi kan kepengurusan. Nah, di kabupaten kota kepengurusan dan juga hard copy daftar nama disertai data dukungnya berupa fotokopi KTP dan KTA. Nah, sekarang karena tersentral di KPU RI dan melalui SIPOL, maka ketika partai politik mendaftar itu sudah mengisi SIPOL. Jadi yang dibawa ke KPU RI, DPP kepada KPU RI itu adalah print out rekapnya saja, dan di tingkat provinsi dan kabupaten kota tidak ada proses itu, sehingga praktis nanti di semua proses pendaftaran di sana di KPU RI. Nah, nanti baru nanti kita melaksanakan verifikasi administrasi atas pelimpahan dari sana dari KPU RI, dan yang pasti kalau untuk verifikasi faktual itu tetap dilaksanakan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten kota. Melsa report. T-News will be back after the break. T-News で私たちと一緒にいてくれてありがとうございます。貿易大臣のズルフィキハさんは、Semarangにあるガヤムサリ市場の基本的な必需品の値段を計算し、基本的な必需品の値段が下がり安定だと言っていました。Semarangでのバルク食用も標準価格以下です。Semarangにあるガヤムサリ伝統的な市場で貿易大臣のズルフィキハさんは基本的な必需品の値段を検査し、それらの値段が下がると言っていました。貿易大臣は人々によって嬉しく迎えに来ました。さらに大臣が売り手の商品をたくさん買い、人々に配った時でした。大臣が売り手と会った時に売り手は基本的な必需品の値段が下がると言っていましたが、購買力が回復していません。大臣は願い前のように物価が安定だと願っています。Sebelum-sebelumnya kan mahal semua. Mungkin kalau habis ini harganya udah normal. Kalau saat ini bagaimana? Ini masih sepi. Harganya mahal soalnya. Harganya naik terus. Sudah hadir di sini. Kita lihat tadi keliling bareng-bareng, jadi bukan kata mendak, kata pedagang langsung ya. Bawang merah sudah turun, kemarin sempat 70, sekarang 40.000 bawang merah. Kalau minyak goreng rata-rata 1 liter di Jawa Tengah ini di bawah 14, di bawah ya, ada yang 12, ada yang 12,5. Paling mahal 13.000 1 liternya minyak curah ya. Tapi di sini pinter, minyak curah dipakein botol
ada botol minuman. Jadi ditambah 500. Kalau 12.000 jadi 12.500. Kalau 13.000 jadi 13.500 karena harga minyak sudah murah. Telur 28.000. Daging 130.000. Jadi harga sudah turun, tapi stabil ya, stabil. Nah, kalau minggu lalu kan jauh sekali. Jadi teman-teman, apa kata Pak Dayo tadi itu aja saya kira yang dicatat. Nah, jadi Jawa, Sumatera, Bali sudah, tinggal kita lagi perkuat untuk Papua, Maluku yang jauh. Kalau yang Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali sudah rata-rata di bawah. ガヤムサリ市場の検査によると、先週からいくつかの物価が下がっていると見られました。例えば、玉ねぎの値段は1キロ7万ルピアから3万ルピアになり、食用油の平均価格は14,000ルピア以下です。Tutuk Caritaでした。Suara Merdeka Network はパンデミックの後で2022年のサトリアブランドアワードをまた行いました。よぱらくこのイベントは行われ、中部ジャワの地域責任者や国際的なブランドが来てくれました。Suara Merdeka Network は2012年のサトリアブランドアワードと革新的な地域責任者というイベントを水曜日に行いました。バンドやダンスでこのイベントを開始されました。スワラマルデカネットワークの CEO と地域責任者たちと UMKM という中小企業の組合が来てくれ、このイベントは賑やかで完成でした。このイベントで様々なアワードを配り、ブランドのノミネーションを奏者と革新的な地域責任者とノミネーションの勝者に与えました。評価の活動は2021年に始まり、テーマは参加を決して諦めないで、中部ジャワの聖書や市長などが諦めないで、パンデミックの間で制限内の中で中部ジャワを開発しています。揃えてあるノミネーションは、都市分野や公共サービスや創造経済や厳しい地区や広報革新地区などがあります。評価方法は革新的なアイデアの中部ジャワの地域長が特別な記事にしか作った書き込みをフィルタリングしました。Alhamdulillah malam ini baru saja kita selenggarakan Satria Brand Award tahun 2022 di mana ini merupakan SPA yang ke-8 kalinya dan khusus di tahun ini kita juga berikan penghargaan untuk para kepala daerah inovatif yang berhasil membawa ekonomi di wilayahnya maju pasca pandemi. Jadi SPA 2022 ini terasa sangat spesial karena kita adakan pasca pandemi. Dan insya Allah ke depan 2023 kita akan buat kategori yang lebih banyak dan kategori yang lebih bervariatif bagi para pelaku usaha di Jawa Tengah. Ini kan sebenarnya kalau kepada kepala daerah ini sebenarnya ini bagian dari kewajiban kepala daerah ya untuk mengatasi masalah. Tapi dengan diberi apresiasi tentu saja menjadi motor atau memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik. Gitu. Kalau yang masalah brand-brand yang diberikan tentu saja karena brand ini juga brand di Jawa Tengah ya. Harapannya dengan pemberian brand ini menjadi usaha-usaha mereka menjadi berkembang. Tentu saja bagaimana itu berdampak terhadap masyarakat Jawa Tengah dan perekonomian di Jawa Tengah ini. 地域長をモチベーションして中部ジャワにある強力な開発を行わせて国際的なブランドと中小企業を増加できるように願っています。メルサ・フィオリでした。T ニュースは次の休憩後を戻ります。Matur nuwun tesih sareng kita. Pasar Tani Wonoboyo dipun bikak malih mapan ing lapangan Desa Pateken, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Saderengipun pasar tani menika dipun adani ing Curug Surodipo, Desa Tawangsari, kangge ngramekaken destinasi wisata air terjun. Wonten ing pembukaan pasar tani menika sekalian dipun adani upacara wiwit tembakau.
Pasar Tani Wonoboyo sakmenika sampun dipun bikak malih kanthi gelar perdana pameran hasil pertanian lan upacara wiwit tembakau ingkang sampun dados acara tradisi saderengipun petik bako dipun tindakaken dening para petani. Kepala Bidang SDM Penyuluh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian lan Perikanan Kabupaten Temanggung, Sam Susilowati ngendiaken, kontak tani nelayan andalan utani KTNA Kecamatan Wonoboyo ngadani malih kegiatan pasar tani kanthi tema pertanian maju lestari alamku. Alhamdulillah bisa mempertemukan antara produsen dan konsumen langsung sehingga harga di tingkat produsen bisa meningkat, konsumen juga tidak terlalu mahal, jadi saling menguntungkan. Harapannya dengan pasar tani ini bisa memutus rantai pasar yang tadinya terlalu panjang, terus bisa antara produsen dan konsumen ditegakkan. Ya, mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut dan kanthi kegiatan pasar tani menika, para petani saged pikantuk hasil ingkang langkung ageng, lan pembeli ugi saged pikantuk regi ingkang langkung terjangkau, amargi boten kenging biaya distribusi lan laba pedagang. Besar harapan kami dengan kegiatan seperti ini bisa memperkenalkan produk-produk pertanian dari Kecamatan Wonoboyo. Tembakau, kopi, sayuran sangat melimpah di Kecamatan Wonoboyo sehingga ini bisa mensejahterakan para petani di Kecamatan Wonoboyo. Petani di Kecamatan Wonoboyo semoga sejahtera, toto titi tentrem marem lan gandem. Adhedhasar data saking Dinas Ketahanan Pangan Pertanian lan Perikanan Kabupaten Temanggung, wilayah Kecamatan Wonoboyo, saben taunipun saged ngasilaken 200 ton kopi Arabica, 600 ton kopi Robusta, lan 900 ton tembakau. Saking Temanggung, tim liputan TVku ngabaraken. Kodim 0733 Kota Semarang gelar upacara pembukaan TNI manunggal membangun desa Sengkuyung tahap kalih. Kegiatan menika dipun tandani kanthi penanda tanganan lan penyerahan berita acara TMMD saking Wali Kota Semarang datang Dandim 0733 Semarang. Kodim 0733 Kota Semarang sesarengan kalian pemerintah Kota Semarang gelar pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap kalih tahun 2021 ing pendopo Disderduk lan KB Kota Semarang. Wonten pinten-pinten program ingkang dipun tindakaken ing TMMD arupi pembangunan fisik lan non fisik. Ing pembangunan fisik badhe dipun tindakaken pembangunan jalan, tandon air, talut, sarta rehab kriya. Ewandene pembangunan non-fisik arupi sarasehan Pancasila, seni budaya, penyuluhan pertanian, lan pemberdayaan UMKM. Kegiatan menika dipun rawuhi langsung dening Wali Kota Semarang, Dandim 0733 Kota Semarang, Komandan Lanal Semarang, sarta Forkompinda Semarang. Upacara pembukaan TMMD Sengkuyung tahap kalih dipun tandani kanthi penandatanganan lan penyerahan berita acara TMMD saking Wali Kota Semarang dateng Dandim 0733 Kota Semarang. Wali Kota Semarang Hindrar Prihadi ngandharaken pilih sasarap TMMD tahap kalih inggih menika Kelurahan Tinjomoyo minangka daerah resapan Kota Semarang ingkang wonten patahan utawi tanah gerak, sehingga perlu dipun wontenaken perbaikan infrastruktur. Ya, saya ucapkan terima kasih pada jajaran TNI Kodim 0733 BS Kota Semarang yang hari ini kita melaksanakan upacara pembukaan TMMD Sengkuyung tahap kedua di tahun 2022 ini. Ini bagian konsep bergerak bersama ya kawan-kawan semuanya ya. Dan kegiatannya rutin. Sasaran kali ini adalah Kelurahan Tinjomoyo. Kita tahu di Tinjomoyo ini salah satu daerah atasnya Kota Semarang sebagai resapan. Dan di situ banyak patahan-patahan atau tanah gerak.
maka menjadi sebuah hal yang harus kita syukuri. Teman-teman Kodim mau masuk ke situ, memperbaiki infrastruktur yang sudah seringkali dibangun tapi rusak. Maka ini bisa membuat masyarakat insya Allah merasakan manfaat daripada TMMD Sembuyung 2 ini. Ya itu ada kan, makanya di sana kan banyak sliding lane ya, tanah yang agak itu kita buat talut supaya di sana ada jalan yang potensi longsor itu kita talut, kemudian ada saluran air juga, kemudian kita juga rehab rumah di sana. Untuk non fisiknya ya kita sarasehan Pancasila, sarasehan wawasan kebangsaan, kemudian ada penyuluhan KB, penyuluhan Kamtipmas, ada juga kita buat ini pas 17-an, nanti kita semarakkan momen yang luar biasa ini dengan melaksanakan lomba-lomba lah untuk masyarakat, untuk anak-anak merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan menika supados saged mujudaken kesejahteraan masyarakat kanthi pembangunan fisik lan non fisik ingkang dipun tindakaken pemerintah lan TNI. Melsa Fiori ngabaraken. That's all T-News today. So, to prevent the spread of COVID-19 virus, always remember to apply the 5 health protocol policies. Wear a properly fit mask, clean hands frequently with soap and water, keep cycle distance of at least 1 meter from others, avoid gathering in groups, reduce mobility. I'm Mesa Sasha, Dindi Ariadna, Indira Majestika, and the crew. Thank you all for watching. See you later.